Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibu bapak jamaah Masjid Babul Jannah yang dirahmati Allah, sebelumnya mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala yang jumlahnya tidak bisa kita hitung. Nikmat Allah berikan kepada kita mulai dari bangun tidur sampai kembali ke tempat tidur. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak rahimakumullah, mohon maaf ya, malam Rabu ini saya tidak menyampaikan penjelasan atau syarah hadis Arba'in ke-21 sebagaimana yang sudah saya janjikan malam Rabu pekan yang lalu. Penjelasan hadis Arba'in ke-21 itu yaitu tentang iman dan istiqomah, insya Allah saya sampaikan di malam Rabu pekan depan. Nah, malam ini saya akan menyampaikan sedikit tentang pemilihan umum tahun 2024 ya. Pemilu itu ada yang mengatakan pesta demokrasi atau pesta rakyat. Kalau di Sumatera perhelatan besar. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, insya Allah besok Rabu tanggal 14 Februari tahun 2024 mulai jam 9 pagi sampai jam 10 pagi atau WIB undangan yang saya terima ya, mungkin lain TPS lain jamnya. Kita bangsa Indonesia, kita rakyat Indonesia melaksanakan pemilihan umum dan pemilihan legislatif secara serentak di seluruh Indonesia. Nah, sedangkan di luar negeri atau mancanegara sudah dilaksanakan 2 hari yang lalu. Dalam pemilu itu dipilih yang pertama adalah calon presiden RI dan wakil presiden RI periode 2024-2029. Itu yang pertama. Yang kedua, memilih anggota DPD RI 2024-2029. Kalau anggota DPD RI ini calonnya bukan dari partai, tapi dari masyarakat atau dari organisasi. Contohnya ya, tiap tahun keraton itu
menjadi peserta DPD RI, yaitu Ratu Kemas. Mohon maaf ya, termasuk dari Muhammadiyah ya. Dan ini bukan dikampanyekan, resmi Muhammadiyah itu sudah menunjuk salah seorang kadernya yang terbaik ya, sebagaimana yang kita ketahui bersama, Bapak Insinyur Ahmad Syauqi Suratno, cicit Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian yang ketiga, kita memilih calon DPR RI dari daerah pemilihan DIY. Andaikan dia menang, dia nanti anggota DPR di pusat di Jakarta. 4, calon anggota DPRD di wilayah atau di provinsi. Kalau DIY tidak ada istilah provinsi, tapi daerah istimewa Yogyakarta. Nah, yang terakhir, calon anggota DPRD kota. Ya. Mohon maaf ya, kita sudah sama-sama ketahui bahwa salah seorang calonnya Jamaah Masjid Babul Jannah. Jadi ada 5 calon yang kita pilih ketika kita mencoblos di bilik suara besok. Bapak Ibu rahimakumullah, pemilu itu untuk memilih pemimpin kita, wakil kita, ya, mulai dari presiden sampai anggota DPR. Sekaligus juga untuk menentukan arah pembangunan 5 tahun ke depan oleh pemenang yang terpilih. Dan yang paling utama itu bagi kita umat Islam adalah pemilu itu adalah ibadah. Ibadah muamalah dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk memilih pemimpin sesuai dengan kriteria persyaratan yang sudah ditentukan Allah dan Rasulullah. Contohnya, pemimpin itu harus yang adil, yang amanah, yang jujur, yang fatanah. Fatanah itu orang pandai, pintar, dan tabligh. Tabligh itu sering berkomunikasi dengan rakyat. Apa Ibu rahimakumullah, terakhir ya, saya sampaikan sedikit panduan untuk memilih di pemilihan umum besok. Yang pertama, sebelum kita berangkat ke TPS atau tempat pemungutan suara, alangkah baiknya kita sholat 2 terlebih dahulu. Kemudian berdoa, minta petunjuk kepada Allah siapa yang akan kita pilih. Kedua, berdoa ketika keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Yang ketiga, membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, sebelum mencoblos di TPS atau di bilik suara. Setelah itu membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah rahimahullah ya, mohon maaf, saya menonton sebuah video ya, menarik ya. Video dari Bapak Antonio Syafi'i
pakar ekonomi syariah. Beliau mengatakan ya, dalam YouTube-nya, ketika kita ke TPS hendaklah membawa Al-Quran. Al-Quran itu diletakkan di samping kertas suara yang kita cucuk, yang kita coblos itu. Kemudian kita tanya hati nurani kita, apakah pilihan saya ini sesuai tidak dengan Al-Quran? Ya, luar biasa ya, Bapak Antonius itu ya, akidahnya kuat sekali. Bapak Ibu rahimahullah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebih mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.